Selamat datang di channel aku Kukuh Kurniawan. Di sini aku akan ngebahas soal gimana sih kabar dari pendiri YouTube saat ini. Jadi tonton selengkapnya berikut ini. Jadi untuk sementara kita nggak ada visualnya dulu, jadi nggak ada muka aku di sini karena lagi ada trouble nih di kameranya. Mudah-mudahan nggak merusak ataupun nggak mengubah dari tema konsep video ini karena ini cuma sementara aja. Tapi kalau misalnya ini ternyata laku dan rame tanpa on camnya, berarti ya yang nggak menjual mungkin dari on camnya. Oke, ini aku akan ngejelasin soal gimana sih kabar dari pendiri YouTube sekarang. Jadi YouTube kan kita seperti kita tahu nih adalah platform untuk bagi video paling populer di dunia. Jadi kita bisa mendapatkan uang dari sini dan juga bisa menjadikan media untuk mereka-mereka yang lagi pengen atensi dari masyarakat. Ya baik itu misalnya kepala daerah ataupun calon kepala daerah dan juga orang-orang yang memang mau terkenal. Nah, jadi aku akan ngebahas soal gimana sih nasib dari pendiri YouTube. Nah, langsung aja kita mulai dari yang pertama. YouTube awalnya adalah situs kencan online. Jadi mereka baru didaftarkan di tanggal 14 Februari 2005. Entah itu sengaja atau enggak ya, tapi ini di budaya Amerika atau budaya barat ini dikenal sebagai Hari Valentine. Nah, jadi waktu itu YouTube didaftarkan oleh 3 pemuda yang namanya Steve Chen Harley, Chad Harley, dan Jawed Karim. Jadi sebelum kayak sekarang, awalnya YouTube adalah situs kencan. Jadi mungkin pada masanya itu adalah situs yang mirip kayak Tinder di zaman sekarang ya. Nah, ternyata YouTube jauh lebih populer setelah mereka mengubah bisnisnya menjadi bisnis berbagi video. Dan itu lebih menarik daripada situs kencan online tadi. Jadi setelah diakuisisi Google, jadi para pendiri YouTube ini mulai jalan masing-masing. Pertama ada Stephen Cheng yang kini bermitra dengan manajer keuangan bernama Jack Fu. Nah, siapa sih Jack Fu ini? Jadi dia adalah manajemen investasi profesional yang berbasis di Taiwan. Jadi Jack Fu ini juga memimpin kelompok analis, ilmuwan data, dan juga insinyur komputer. Nah, terus ngapain sih si Stephen Chen Harley ini? Nah, jadi awalnya mereka ketemu di tahun 2019 lalu memutuskan untuk jadi mitra bisnis nih sama si Jack Fu tadi. Mereka juga meluncurkan startup baru bernama Dranco Capital Marco Quan Fund. Wah, namanya panjang juga ya. Dan startup ini mengolah saham dan juga aset lewat kecerdasan buatan atau AI. Nah, kabarnya Draco Capital ini sudah mengumpulkan dana sampai dengan ratusan juta US dollar. Jadi sudah jelas yang satu jadi pembuat startup lagi, nggak jauh-jauh dari teknologi, tapi kali ini bukan berhubungan dengan video online ataupun perjodohan, tapi mereka bikin semacam, kalau di sini semacam Stockbit ataupun apa tuh yang lagi rame di sini, Stockbit atau Ajaib gitu ya, tapi berbasis di Amerika Serikat. Nah, berikutnya Chad Harley ini sudah tertarik dengan bidang seni sejak dia masih kecil. Nah, tapi pada waktu SMA Harley berpindah jalur ke dunia komputer dan juga media elektronik. Nah, lulus dari Indiana University, Harley kerja di eBay di divisi PayPal. Nah, salah satu tugasnya dia adalah mendesain logo asli dari PayPal. Jadi kalau lihat logo PayPal yang pertama kali itu adalah logo yang didesain sama orang yang nantinya menjadi founder dari YouTube. Nah, saat Chad lagi kerja bareng, dia ketemulah dengan Stephen Cheng dan juga Jawed Karim. Nah, setelah sukses dan juga ngejual YouTube, Harley mendapatkan saham Google sebesar 345 juta US dollar. Tapi di tahun 2010 Harley mundur dari jabatan CEO YouTube. Nah, sekarang CEO YouTube adalah orang ini. Nah, terus selain aktif di YouTube, Harley juga bergabung sebagai investor utama dari tim US Formula One. Nah, tapi tim F1 ini diberhentikan dan juga dibubarkan secara resmi. Nah, kabarnya Harley masih nyoba juga nih untuk terlibat di tim balap F1 lainnya. Kayaknya dia memang hobinya F1, tapi mungkin rezekinya nggak di sana ya. Atau mungkin bisa jadi rezekinya di sana tapi memang masih dalam proses. Kita lanjut ke Jawed Karim. Jadi dia adalah orang yang merilis video YouTube pertama yang berjudul Me at the Zoo. Jadi ini videonya cukup legend karena ini adalah video pertama yang ada di YouTube. Jadi video ini memperlihatkan Karim yang berbicara soal gajah. Nah, sampai saat ini video iseng yang awalnya cuma ngetes itu berdurasi 19 detik dan sekarang sudah ditonton sebanyak 222 juta kali. Nah, kabar terbaru menyebut kalau Karim mengecam keputusan YouTube. Nah, emangnya apa sih keputusannya?
Jadi keputusan ini adalah menghapus jumlah dislike yang biasanya tersedia di setiap video. Jadi YouTube ini sengaja melakukan hal ini untuk mencegah kelompok jahat. Jadi kan banyak tuh netizen-netizen yang ayo kita dislike video ini. Dan akhirnya jumlah dislike-nya lebih besar daripada jumlah like-nya. Yang padahal mungkin bukan salah dari kreatornya juga. Mungkin karena ada yang ngompor-ngomporin untuk dislike aja nih videonya, menyinggung hati kita sebagai fans apa gitu. Nah terus Karim juga menyebut kalau penghapusan fitur dislike ini juga bisa menurunkan penggunanya. Karim bahkan mengubah deskripsi video pertamanya dengan judul penolakan atas hilangnya fitur dislike itu. Nah itulah kabar soal pendiri YouTube sekarang. Gimana pendapatmu? Apakah mereka akan sukses di jalurnya masing-masing? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.